Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biojon, pada video ini kita akan bahas mengenai struktur dari daun, atau kita akan bahas mengenai bagian-bagian daun, di mana untuk daun ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah upih daun atau pelepah daun dengan istilah latinnya yaitu pagina, kemudian tangkai daun istilah latinnya petiola, dan untuk helaian daun istilah latinnya adalah lamina. Nah, jika ada tumbuhan memiliki struktur yang lengkap atau ditemukannya bagian-bagian ini, yaitu pelepah, tangkai, dan daun, maka disebut sebagai daun lengkap. Jika ada salah satu dari upih, tangkai, atau helaian yang tidak dimiliki, maka daunnya menjadi daun tidak lengkap. Nah, untuk contoh daun lengkap di sini adalah pada daun bambu, daun pisang, dan juga daun pinang. Karena pada daun bambu, pisang, dan pinang ini ditemukan adanya pelepah, tangkai, dan juga helaian. Artinya di sini daunnya memiliki struktur yang lengkap. Nah, ini contoh pada daun bambu. Di sini ada pelepah, tangkai, dan juga helaian. Begitupun pada pinang dan juga pada pisang. Nah, kemudian jika salah satu tidak ditemukan, baik itu helaian, tangkai, ataupun pelepah, maka disebut dengan daun tidak lengkap. Kemudian kategorinya, yang pertama jika hanya terdiri atas tangkai dan helaian daun, artinya tidak memiliki pelepah, maka disebut sebagai daun bertangkai. Nah, contoh dari daun bertangkai ini adalah contoh untuk berbagai jenis daun pada tumbuhan yang sering kita jumpai. Contohnya pada nangka, mangga, kemudian juga jambu, dan lain-lain. Jika hanya terdiri dari tangkai dan helaian. Dan itu disebut sebagai daun bertangkai. Kemudian yang kedua, jika terdiri atas upih dan helaian daun, maka disebut sebagai daun berupih atau daun berpelepah. Artinya pada daun ini hanya ditemukan helaian dan pelepah saja tanpa ditemukan adanya tangkai. Contohnya ini pada daun padi, kemudian juga pada daun jagung. Kemudian yang ketiga, jika terdiri atas helaian daun saja, ini nanti ada daun duduk atau sesilis, contohnya pada biduri. Kemudian ada daun memeluk batang, disebut amplexicaulis, contohnya ini pada tempuyung. Kemudian ada yang terdiri atas tangkai daun saja, jadi tidak memiliki pelepah maupun helaian. Adapun helaian yang dimaksud di sana adalah dia memiliki helaian daun semu atau juga disebut sebagai helaian daun palsu atau istilah latinnya yaitu Phyllodia. Contohnya ini pada akasia. Nah, contoh pada mangga kemudian pada nangka ini adalah contoh daun bertangkai. Kemudian ini contoh daun berpelepah pada padi dan jagung. Kemudian biduri yang terdiri dari pelepah saja yang duduk pada tangkai. Kemudian tempuyung ini yang nampak memeluk batang. Jadi helaian daunnya ini memeluk batang. Kemudian ini pada akasia. Jadi helaian yang nampak melebar, yang nampak seperti helaian itu adalah bentuk modifikasi dari tangkai daun sehingga disebut sebagai Phyllodia atau helaian semu. Nah, untuk struktur dari daun, yang pertama ada upih daun atau pelepah daun atau pagina, di mana untuk daun yang berupih ini hanya terdapat pada beberapa tumbuhan saja, yaitu pada monokotil itu pun hanya terdiri dari Gramineae atau rumput-rumputan, Zingiberraceae, empon-emponan, kemudian Musaceae, Palmae. Jadi hanya beberapa tumbuhan saja yang memiliki daun berupih. Jadi pada Gramineae atau rumput-rumputan, Zingiberraceae, empon-emponan, kemudian Musaceae pada pisang dan Palmae atau pada palem-paleman. Nah, yang dimaksud dengan upih daun ini adalah bagian daun yang melekat atau memeluk batang, di mana fungsinya ada yang berfungsi sebagai pelindung kuncup yang masih muda, seperti pada tebu, dan juga ada yang memberi kekuatan pada batang tanaman,
Contohnya pada pisang. Nah, ini pada tebu, di mana untuk tebu letak dari upihnya itu biasanya menutup kuncup sehingga kuncup yang masih muda itu terlindungi. Sedangkan pada pohon pisang, ini bagian yang sampai ke tanah, ini adalah pelepah daun. Jadi kalau ada istilah pelepah pisang, itu adalah pelepah daun. Sehingga di sini tidak heran fungsinya adalah untuk memberi kekuatan atau menguatkan batang yang ada di dalam. Karena batangnya berukuran kecil. Kemudian yang selanjutnya, tangkai daun atau petiola. Ini merupakan bagian daun yang mendukung helaian daun dan menempatkan helaian daun tersebut pada posisi yang tepat. Dimaksud dengan posisi yang tepat ini adalah menempatkan daun pada posisi yang terkena cahaya matahari sehingga mendukung untuk proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, umumnya berbentuk silinder, kemudian sisi atas tegak pipih dan melebar pada bagian pangkal. Kemudian ada tangkai daun yang menebal pada pangkal dan ujungnya, seperti pada pohon kupu-kupu. Kemudian penampang melintang tangkai daun, itu ada yang bulat dan berongga seperti pada pepaya, ada yang pipih dan tepinya melebar, nampak seperti bersayap pada daun jeruk, kemudian ada yang bersegi, ada juga yang setengah lingkaran, dan sisi atas ini beralur, contohnya pada pisang. Kemudian permukaannya berkerut, bersisik, berambut, dan juga berlentisel. Nah, ini pada pohon kupu-kupu. Kemudian ini pada pepaya yang berongga. Kemudian ini yang bersayap pada jeruk. Kemudian ini pada pisang. Kemudian yang selanjutnya adalah helaian daun, di mana untuk helaian daun ini merupakan bagian daun yang terpenting dan lekas menarik perhatian. Artinya yang menarik daripada daun ini adalah pada bagian helaiannya. Ada pohon yang hanya mempunyai beberapa helaian daun, ada pula yang mempunyai ribuan helaian daun. Kemudian ada yang bentuk daunnya berlainan pada satu pohon yang berbeda cabang, ada juga yang satu cabang berbeda. Contohnya pada nangka. Nah, bicara tentang helaian daun, ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Ini berkaitan dengan bagaimana bentuk, kemudian jenis dari daun juga bisa dilihat dari helaian daunnya. Kemudian bentuk, tepi, ujung, pangkal, permukaan, pertulangan daun. Nanti kita akan bahas itu pada video yang lain. Jadi struktur dari daun itu ada 3, ada pelepah, kemudian tangkai, dan juga helaian. Jika ketiganya lengkap, maka disebut dengan daun lengkap. Jika ada salah satu komponen yang hilang atau tidak dimiliki, maka menjadi daun tidak lengkap. Tadi ada daun bertangkai, daun pelepah, kemudian ada daun yang memiliki helaian saja, dan ada juga yang hanya memiliki tangkai saja atau filodia. Oke, untuk video ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.